Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Salsabila Pramesti dengan NIM 23133079. Nah, kali ini adalah pertemuan atau learning journal pertemuan ke-14 ya guys. Nah, di pertemuan 14 ini itu mungkin sama ya kayak pertemuan sebelumnya, dilaksanakan pada hari Selasa dan offline ya, secara offline, yang mana pertemuan ke-14 ini yaitu diskusi antar kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Yeay! Nah, kalian penasaran gak sih gimana keseruan di pertemuan ke-14 ini? Jadi langsung aja ya, tonton sampai habis videonya. Nah, jadi guys, di kelompok 4 ini itu beranggotakan ada Abi, terus ada Farhis, terus ada Fadli, ada Revi, terus ada Zahro, ada Kak Alfa ya, karena kemarin kan Kak Alfa itu sakit ya, berhalangan hadir, jadi dipindahkan ke kelompok ini. Ada Singkong, ada Ivan, ada Rere. Udah segitu doang. Segitu lumayan banyak loh guys, sumpah. Jadi kelompok 4 ini menjelaskan tentang pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel, inovasi bahasa di era digital judulnya. Nah guys, kalian tahu gak sih apa itu creative writing? Jadi guys, creative writing itu atau tulisan kreatif adalah sebuah pohon yang banyak cabang dan rantingnya. Kayak creative writing itu bukanlah tulisan biasa nih guys. Yaitu tulisan luar biasa yang menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis membacanya. Jadi kayak mengadu perasaan kita gitu, kayak imajinasi kita gitu. Ini adalah perbedaan yang terpenting nih antara tulisan biasa dengan tulisan yang kreatif. Nah, menurut kritikus nih, sastra Barbara Lousberry itu dalam bukunya The Art of Fake menyatakan 4 karakteristik konstitutif nih dari genre tersebut, yang mana yang pertama itu subjek yang dapat didokumentasikan, dipilih dari dunia nyata nih. Jadi bukan diciptakan dari pikiran penulis dengan ini. Ia berarti bahwa topik dan peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut dapat diverifikasi keberadaannya. Jadi harus dapat diverifikasi. Terus juga penelitian yang menyeluruh juga ya, yang menuntun kemungkinan penulis perspektif baru tentang subjek mereka. Lalu ada penting dalam mendefinisikan genre adalah adegan. Nah, terus juga ada tulisan yang bagus, yang mana menunjukkan gaya atau prosa sastra gitu ya, materi pokok yang dapat diverifikasi, intinya dapat diverifikasi ya oleh banyak orang. Nah, terus perbandingan antara creative writing dan tulisan jurnalistik konvensional itu apa sih? Jadi perbedaannya antara creative writing dan tulisan jurnalistik konvensional itu, kalau dalam aspek penulisan, terus tujuannya, pendekatan, gaya penulisan itu berbeda ya guys. Kalau penulisan kreatif itu lebih berfokus pada imajinasi dan ekspresi dirinya gitu. Kalau misalkan jurnalistik ya, jurnalistik itu enggak gitu. Kayak misalkan lebih dominan kalau creative writing itu, atau perbedaan yang sangat signifikannya itu kayak tujuannya, pendekatannya, gaya penulisannya. Penulisan kreatif dapat menggunakan unsur fiksi atau non-fiksinya, terus strukturnya itu beda ternyata. Gaya penulisannya, waktu penyelesaiannya itu juga ternyata berbeda. Dan teknik creative writing dalam penulisan berita dan artikel digital itu, yang pertama ada storytelling naratif nih. Terus juga ada lead yang memikat, terus juga ada deskripsi yang vivid. Deskripsi yang vivid itu kayak misalkan kita mendeskripsikan kamar kita itu yang bersih. Nah, bersihnya itu kayak gimana sih? Jadi bersihnya itu yang kayak bajunya tertata rapi, terus kasurnya juga tertata rapi, tidak ada debu. Nah, kayak gitu, deskripsi yang vivid. Nah, terus juga ada dialog dan kutipannya,
struktur piramida terbalik yang fleksibel. Lanjut, yaitu pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasanya itu apa aja sih? Yang pertama itu deskripsi sensorik, yang kedua itu ada dialog langsung, yang ketiga itu ada personalisasi, yang keempat itu metafora dan smile line. Jadi itu sih yang keempat itu. Terus juga ada struktur naratif dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Yang pertama itu pasti ya membuat judul yang menarik semenarik mungkin. Terus ada lead-nya juga ternyata. Terus mengembangkan ceritanya di bodinya itu kayak harus dengan alur yang jelas. Terus juga menarik lah istilahnya ya untuk dibaca oleh pembacanya. Terus mengandung klimaks. Nah, kan kalau misalkan kita baca itu atau apa ya kayak film ataupun bacaan itu pasti ada klimaksnya, yang mana klimaks itu kayak puncaknya nih dari si penulis itu, yang ditulis itu apa gitu. Terus juga ada penutup, pastinya ya setiap ada pendahuluan pasti ada penutupnya. Lead itu pendahuluan gitu ya guys. Terus langkah-langkah menyusun creative writing, yang pertama itu ada menentukan ide tulisan. Pasti ya setiap mau membuat sesuatu itu pasti harus menentukan dulu nih ide tulisannya mau dibuat apa. Terus riset tema tulisan, menentukan struktur, terus lalu deh memulai menulisnya. Dan guys, perlu diketahui pada materi yang dibawakan oleh kelompok 4 itu kayak sedikit ada yang kurang gitu kan, karena dalam rumus pembuatan makalah itu dalam rumusan latar belakang itu kayaknya tidak ada identifikasi masalahnya. Terus juga kayak bahasannya itu kurang, jadi kayak apa ya, kayak apanya gitu yang kurang. Jadi nanti direvisi lagi, dan semangat untuk kelompok 4 revisiannya. Dan mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan pada pertemuan ke-14. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, and bye bye.